Saudari dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita berdoa. Doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, dan jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Roh Kudus, hadirlah saat ini untuk memimpin dan membimbing kami dalam membaca firman Tuhan Yesus dan merenungkannya, sehingga kami dapat mengerti maknanya dan dapat kami laksanakan dalam hidup kami sehari-hari di tengah masyarakat kami. Pembacaan Injil Matius bab 13 ayat 1 sampai dengan ayat 9 menghasilkan buah 100 kali ganda. Pada suatu hari, Yesus keluar dari rumah dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni dia, sehingga Yesus naik ke perahu dan duduk di situ, sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Yesus mengajarkan banyak hal kepada mereka dengan memakai perumpamaan-perumpamaan. Ia berkata, ada seorang penabur keluar menaburkan benih. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu burung-burung datang memakannya. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh, karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah tumbuhan itu dan menjadi kering, karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah. Ada yang 100 ganda, ada yang 60 ganda, ada yang 30 ganda. Barang siapa bertelinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengarkan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, Tuhan Yesus hari ini tidak sedang berbicara tentang pertanian. Ia sedang berbicara tentang hati kita. Ia tahu bahwa setiap hari ada benih yang ditaburkan melalui sabda yang kita dengar, perjumpaan yang kita alami, bahkan lewat hal-hal yang kita anggap sepele. Tetapi benih itu hanya akan bertumbuh bila jatuh di tanah yang siap. Pertanyaannya hari ini bukan benih apa yang ditaburkan Tuhan, tetapi bagaimana kondisi tanah hatiku. Apakah hatiku masih keras karena luka lama yang belum kubuka di hadapan Tuhan? Apakah hatiku dangkal karena aku lebih suka yang cepat dan mudah, tapi sulit bertahan dalam kesetiaan? Atau apakah hatiku penuh semak duri, yaitu kekhawatiran, ambisi, atau rasa takut yang diam-diam menyesakkan hidup rohani? Atau mungkinkah aku sedang belajar menjadi tanah yang baik, tanah yang siap, bukan karena sempurna, tetapi karena mau terus dibuka, diolah, dan diserahkan setiap hari kepada Tuhan? Dalam perjalanan ini, Tuhan Yesus tidak meminta kita langsung berbuah 100 kali lipat. Ia hanya mengundang kita untuk membuka hati, membiarkan sabdanya tinggal lebih lama, dan memberi ruang baginya bertumbuh dalam kita. Mungkin lewat waktu doa yang lebih jujur, mungkin lewat kesabaran dalam hal-hal kecil, atau mungkin lewat kesediaan untuk tetap berharap meski belum melihat hasil apapun. Mari kita masuk dalam hening dan tanyakan pada diri sendiri, bagian mana dari hatiku yang masih perlu diolah agar menjadi tanah yang lebih subur? Apa yang bisa aku lakukan minggu ini agar sabda Tuhan Yesus tidak hanya didengar, tetapi dihidupi? Tuhan Yesus Sang Penabur
tidak pernah lelah. Ia tetap menabur hari ini. Apakah aku siap menerimanya? Saudari dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, hari ini aku mau belajar menjadi tanah yang baik. Bukalah hatiku, bajaklah setiap bagian yang masih keras, yang penuh luka, takut atau sibuk sendiri. Ajarlah aku untuk mendengarkan-Mu lebih dalam, tidak hanya dengan telinga, tetapi dengan hati yang mau diubah dan disegarkan. Tanamkanlah sabda-Mu dalam hidupku, dan biarlah Engkau yang bertumbuh di dalamnya, hingga hidupku berbuah bagi-Mu dan sesama. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Ya Tuhan Yesus, tambahkanlah iman kami hanya kepadamu saja, karena hanya Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satunya, tidak ada yang lain. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, bacaan firman dan renungan hari ini sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua.